Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan pada malam hari ini melalui Zoom, yang mana pada kesempatan waktu malam hari ini pengajian kembali akan dibawakan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi, yang mana kembali akan mengkaji atau menjelaskan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah. Olehnya kepada Dr. Falyatafaddal madhkura. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita malam hari ini, pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits Nabawiyah, karya Andre Gurta Abdurrahman Nambodalle rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Masih juz yang kedua dan masih pembahasan Al-Faslu Tasi', pasal yang ke-9, hukmu syurbi ad-dukhan, hukum mengisap rokok. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan ayat-ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan, yang menjadi dalil dasar landasan akan keharaman rokok dan mengisapnya, mengkonsumsinya dari Al-Quran dan hadis. Sekarang kita masuk lanjutan tentang hal tersebut dari dalil akal, dari dalil akal. Andre Gruta rahimahullah taala mengatakan, wa ammal aqlu as-sarih, akal yang sehat. Karena ada juga orang akalnya sudah rusak sampai yang buruk-buruk dianggap baik, ya. Yang penyakit dianggap obat, ya. Jadi yang bisa memahami dalil akal ini tidak semua akal, tapi hanya akal yang syariah, akal yang sehat, akal yang masih mengikuti fitrah. Bukan akal yang sudah dirusak oleh hawa nafsu, dirusak oleh kepentingan-kepentingan dunia. Jadi kata Syekh, wa ammal aqlu sharih falima ulim bitawaturi wat tajribah. Karena telah diketahui dengan cara tawatur, artinya dinukil dari banyak orang, semua orang berkata atau semua orang mengetahuinya. Wat tajribah, begitu juga dengan secara pengalaman atau percobaan, penelitian, wal musyahada, dan apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, mimma yatarattabu ala syaribihi ghaliban minad darar, yang mana eh, telah menimpa atau banyak mendapatkan terhadap orang yang mengkonsumsinya, meminumnya, biasanya mendapatkan ad-darar, keburukan. Artinya kita ketahui, baik itu secara tawatur, artinya banyak orang yang menukil, banyak orang menyampaikan, banyak orang yang membicarakan, begitu juga banyak penelitian-penelitian, banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan bahwasanya orang yang mengkonsumsi rokok itu akan mendapatkan, akan ditimpa keburukan-keburukan yang beraneka ragam. Fisih hati, baik itu dari kesehatannya. Apa banyak orang-orang yang masuk rumah sakit gara-gara rokok tersebut. Banyak, bahkan tidak sedikit yang sampai mati. Wajismihi, kalaupun tidak mati, dia bisa
merusak fisiknya, menjadi kurus, menjadi tidak kuat, menjadi loyo, menjadi lemah, wa aklihi, bahkan terkadang merusak akalnya. Jadi merusak kesehatan, merusak fisik, bahkan merusak akal. Banyak yang gila, banyak banyak yang stres, banyak yang rusak cara berpikirnya, ya, menjadi linglung, menjadi apa, tidak bagus, tidak sehat cara berpikirnya gara-gara ini, gara-gara rokok dan obat-obatan yang membuat orang menjadi kecanduan atau menjadi mabuk. Nah, ini secara akal tidak ada yang bisa mengingkari. Artinya buruknya rokok itu hanya orang-orang sombong saja yang mengingkarinya. Bahkan di pembungkus rokoknya saja sudah ada peringatan di situ. Jadi yang menjualnya saja mengakui, kenapa kamu yang membela? Berarti ini sudah tanda. Jadi seharusnya penjualnya yang mengingkari bahwa tidak ada penyakitnya, bukan yang mengkonsumsinya. Karena tentu penjualnya lebih beruntung kalau dia yang menolak penyakit-penyakit tersebut. Tapi justru sebaliknya, justru mereka yang memberikan peringatan akan bahaya, akan buruknya. Nah, tapi itulah namanya juga kalau orang sudah hilang akalnya, tidak bisa lagi dia pergunakan dengan baik. Kemudian kata Andre Gurta, wa amma kalamul atibba al-mu'tabarin, ucapan-ucapan para dokter yang terpercaya, yang diakui keilmuannya, karena ada juga dokter abal-abal, ya. Nah, dokter tapi mengklaim bahwasanya rokok itu baik untuk kesehatan, waliyazubillah. Nah, ini tidak tahu dari mana referensinya, dari mana dia dapatkan bahwa rokok itu sehat. Seandainya rokok itu sehat, coba suruh dia kasih makan anaknya, suruh anaknya yang masih kecil suruh merokok. Tidak juga. Nah, berarti tanda bahwa rokok itu suatu yang merusak, ya, suatu yang membahayakan. Jadi para dokter yang terpercaya itu ada dinukil beberapa perkataannya, baik para dokter di masa dahulu, apalagi di masa sekarang, yang sudah menyaksikan betul bagaimana dampak buruknya itu rokok. Kata Syekh di sini, fa innal hukama'a al-aqdamin, para hukama ahli hikmah, al-ulama terdahulu, mujmi'una ala tahdhiri min thalath. Mereka semua sepakat untuk memberikan peringatan bahaya dari tiga perkara. Thalathati asya. Ada tiga perkara yang ulama ahli hikmah, orang-orang bijak di masa dahulu memperingatkan akan bahayanya. Muttafiquna ala darariha. Mereka semua sepakat akan bahaya dari tiga benda ini, tiga perkara ini, tiga sesuatu ini. Awalan yang pertama an-natin. An-natin sesuatu yang busuk. Yani wahwa rawaih al-mustakhbatha. Bau-bau yang busuk, bau-bau yang buruk, bijami ajinasia, dari semua jenisnya, wa anwa'iha, dari semua macam-macamnya, apapun yang busuk maka itu berbahaya, maka itu sesuatu yang berbahaya, tapi tentunya ya busuk di sini juga kan seperti kangkering itu, ya sebagian orang menganggap busuk tapi sebagian orang menganggap nikmat. Terasi seumpamanya. Bagi kita terasi itu nikmat sekali, sedap. Tapi kalau dulu kita itu di apa, di Mesir, ada kawan dulu itu dia bakar terasi. Dia bakar terasi, tercium baunya ke tetangga sebelah. Akhirnya tetangga sebelah lapor polisi. Laporkan polisi, datang polisi ke rumah orang Indonesia itu, ngetuk-ngetuk. Apa yang kamu masak? Kenapa baunya busuk sekali? Apa yang kamu perbuat? Apa itu asap-asap? Kenapa bau sekali? Ternyata sedang bakar terasi. Jadi artinya bau-bau busuk yang disepakati akan busuknya. Semua apa manusia yang normal menganggap itu busuk, karena ada juga orang-orang yang sudah rusak. Eh, Penciumannya terkadang yang busuk dia dianggap tidak busuk. Jadi yang normal lah.
artinya semua yang busuk-busuk seperti bangkai, seperti kotoran, seperti kencing dan najis-najis yang berbau busuk. Nah, itu semuanya harus dihindari. Artinya ketika ada bau busuk, dihindari. Jangan membiasakan mencium bau yang busuk karena itu akan merusak. Pasti ada sesuatu, ada bakterinya, ada kuman-kumannya yang membuat dia menjadi busuk. Asanian yang kedua al-ghubar, debu. Debu juga itu juga merusak kesehatan. Debu, debu-debu sekalipun debu itu suci, sekalipun debu itu suci, tapi kalau masuk ke pernapasan, masuk ke paru-paru, itu bisa akan merusak. Salisan yang ketiga ad-dukhan, asap. Eh, dari segala jenisnya, asap, asap rokok, asap knalpot, asap pembakaran. Nah, ini tiga perkara kata Syekh wa kutubuhum tafihatun bidzalik. Arti buku-buku ulama-ulama, orang-orang bijak terdahulu itu penuh dengan pembahasan masalah ini tentang bahaya tiga perkara ini. Nah, di antaranya di sini saya nukil dari Abul Hasan Al-Bustami. Abul Hasan Abu Al-Bustami dia mengatakan ijtanib thalathan wa alaika bi arba'ah. Hendaklah kalian menghindari, menjauhi tiga perkara dan hendaklah kalian mendapati atau mengambil empat perkara. Wala hajata laka illa tabib. Kamu tidak perlu lagi ke dokter. Kalau kamu menghindari tiga perkara dan mengkonsumsi empat perkara atau empat hal, maka kamu tidak perlu lagi dokter. Kata Abul Hasan di sini Al-Bustami, ijtanib al-ghubar, jauhi debu, wan natin, begitu juga bau busuk, wad dukhan, asap, wa alaika bil hulm, hendaklah engkau mengkonsumsi yang manis-manis, wad dasm, lemak, wal hamam, hamam, burung merpati, watib, eh, begitu juga dengan parfum, malik tisat, dengan sewajarnya, artinya dengan senantiasa mengkonsumsi secara normal. Apapun yang kita konsumsi, kalau yang kita konsumsi itu sewajarnya, kita konsumsi dengan sebatas normal, tidak berlebihan dan tidak kurang, maka akan senantiasa sehat. Yang biasa yang mendatangkan penyakit itu yang berlebihan atau yang kurang. Jadi kata Abdul Hasan Al-Bustami di sini di antara ulama yang menukil atau yang mengatakan bahwasanya tiga hal ini berbahaya. Kemudian Andre Guruta mengatakan di sini, wa amman mutaakhirun, adapun ulama-ulama belakangan yang semasa dengan Andre Guruta di masa hidupnya, minhumul ladzina adraku hadzal nabatil khabith. Di antara mereka ada yang menemui mendapati ini tanaman yang buruk ini, yaitu tembakau ini. Mereka menyaksikan karena tembakau ini belakangan baru muncul, belakangan baru didapatkan. Sebelumnya ulama tidak tahu masalah masalah ini, artinya tidak mendapatkan ini tembakau. Tapi ulama-ulama belakangan di antara mereka ada yang sudah mendapatinya, ada yang sudah melihatnya, menyaksikannya. Faqad dzakarul katsir an adrarih. Mereka para ulama mutaakhirin kontemporer, mereka menyebutkan banyak dari keburukan-keburukan dari tanaman ini. Wa mashtamal alaihi min al-ajza' wal anasir allati nasha'at anhuma adraru al-fattaka. Mereka menyebutkan unsur-unsur atau kandungan-kandungan yang ada di dalam tanaman tersebut dari penyebab munculnya penyakit-penyakit yang mematikan. Adrar al-fattaka, yang mematikan. Wa awrada samahatuhu al-kathir min. Dan mereka menyebutkan
beberapa di antaranya atau banyak di antara hukum-hukum tersebut. Nah, di sini nanti Andre Gurta akan menyebutkan atau menukil perkataan-perkataan ulama mazhab, empat mazhab yang empat tentang bahaya rokok ini. Ya. Di antara ulama yang memaparkan atau menjelaskan tentang bahayanya rokok ini, di antaranya di sini beliau Andre Gurta mengatakan hukum syurbid dukhan fil madhahibil arba'ah. Hukum mengkonsumsi rokok dalam mazhab yang empat mazhab yang empat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, ini empat mazhab ini kalau sepakat dalam suatu hukum bisa dikatakan kesepakatan, menjadi suatu kesepakatan, sekalipun belum menjadi ijma tapi sudah menjadi kesepakatan ulama, sudah muktabar kesepakatan ulama, sekalipun hanya dari empat mazhab, karena ini empat mazhab terbesar. Adapun mazhab-mazhab yang lain jumlahnya atau pengikutnya tidak begitu banyak. Tapi kalau empat mazhab ini sudah sepakat dalam satu hukum, itu sudah dijadikan kesepakatan, sudah bisa dikatakan kesepakatan ulama. Kemudian Andre Gurta mengatakan wa qad aurada samahatus Syekh Muhammad ibn Ibrahim fi fatwahu ba'dan min kalami arbabil madhahibil arba'ah azkuru fima yali ba'dan min. Samahatus Syekh, yang mulia, samahah itu yang mulia Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah dalam beberapa fatwanya itu menyebutkan beberapa perkataan ulama-ulama mazhab yang empat tentang hukum rokok. Kata Andre Gurta, azkuru fima yali ba'da min. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Ini Andre Gurta menukil dari Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Ini Syekh Muhammad ibn Ibrahim, nama lengkapnya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif. Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ini di antara salah satu dari cucu keturunan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Jadi Andre Gurta menukil dari anak-anaknya, cucu-cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, faqih Hambali, seorang ahli fikih dari mazhab Hambali. Kana mufti awal di biladil Arabiyah Saudiyah. Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ini adalah mufti pertama dari negara Arab Saudi. Jadi termasuk cucu dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini Andre Gurta menukil perkataan beliau dalam kitabnya yang bernama Fatawa wa Rasail. Ada kumpulan-kumpulan fatwa, kumpulan-kumpulan risalah sama Samahatus Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Wahab, Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif Ali Syekh. Ali Syekh itu berarti dia keturunan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ada di juz 12 halaman 79. Ya, kalau mau merujuk perkataan Andre Gurta di sini, nukilannya semuanya dinukil dari kitab ini tentang hukum mengkonsumsi rokok dari mazhab empat. Ini semuanya Andre Gurta nukil dari kitab atau dari fatwa Syekh Muhammad ibn Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdi Al-Latif, mufti pertama Arab Saudi. Kemudian Andre Gurta menyebutkan di sini menukil, nanti jadi Andre Gurta hanya menukil al-mazhabul Hanafi, mazhab Hanafi. Famimman dzakara tahrimahu, di antara ulama Hanafi yang menukil keharaman min fuqa'il Hanafiyah, dari ahli fikih mazhab Hanafi, Syekh Muhammad Al-Aini. Muhammad Al-Aini atau Syamsuddin Al-Aini.
Dia seorang ulama Hanafi yang masyhur kitabnya Al-Aini ini, syarahnya Sahih Bukhari, syarahnya Umdatul Qari, kitabnya namanya Umdatul Al-Qari fi Syarhi Sahih Bukhari. Ini kalau Fathul Bari itu dikarang oleh Habib Ibnu Hajar fikih Syafi'i, ulama Syafi'i. Tapi Al-Aini, Syamsuddin Al-Aini ini dia mengarang Syarah Sahih Bukhari tapi dengan metode mazhab Hanafi. Dan ini dua ulama ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Aini, itu satu masa. Dia satu masa, satu generasi, bahkan eh, bersamaan mengarang Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari, dia Umdatul Qari Al-Aini. Dan terjadi perdebatan, artinya saling apa berdebat antara Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan Al-Aini dalam mensyarah Sahih Bukhari. Al-Aini banyak menegur Ibnu Hajar, begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar banyak menegur Al-Aini dalam buku mereka masing-masing. Ya. Jadi namanya Muhammad Al-Aini. Dzakara fi risalatihi tahrimut tadkhin. Beliau menyebutkan dalam satu risalahnya yang berjudul pengharaman rokok. Min arba'ati aujuh, dari 4 sisi. Artinya 4 sisi pendalilan akan keharaman rokok. Ini disebutkan oleh Muhammad Al-Aini. Ahaduhuma ahadu ahadu ahaduha ahaduha yang pertama, kaunuhu mudirran lisihah. Adanya rokok tersebut merusak kesehatan. Bi akhbaril atiba al-mu'tabarin. Sesuai dengan informasi, penjelasan, pemaparan para dokter yang terpercaya. Mereka semuanya menetapkan bahwasanya rokok itu merusak kesehatan. Wa kullu ma kana kadzalika yahrumu isti'maluhu ittifaqan. Semua yang seperti itu, semua yang merusak kesehatan, maka haram mengkonsumsinya sesuai dengan kesepakatan ulama. Apa saja, mau itu rokok, mau apa saja yang bisa merusak kesehatan, maka hukumnya haram. Karena kesehatan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita rusak. Tidak boleh kita merusak kesehatan, ya, yang mana itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan harus dijaga, tidak boleh dirusak. Jadi segala sesuatu, perkara, perbuatan yang bisa merusak kesehatan, maka semua itu diharamkan di dalam ajaran Islam. Saniha, yang kedua, kaunuhu minal mukhaddarat al-muttafaq 'alaiha indahum. Adanya rokok itu termasuk yang memabukkan, termasuk yang bisa menghilangkan akal, bisa merusak akal. Itu semua sesuatu yang disepakati oleh para dokter. Al-manhi an istimaliha syar'an, dan terlarang dalam mempergunakannya secara syar'i. Secara syar'i, semua yang memabukkan, semua yang menghilangkan akal itu haram untuk dikonsumsi. Li hadis Ahmad an Ummi Salamah, ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummi Salamah. Ummi Salamah istri Nabi radhiyallahu taala anha, Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Bahwasanya Ummi Salamah berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftirin. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala sesuatu yang memabukkan dan yang membuat seorang itu lemah, membuat seorang itu lesu, atau membuat seorang itu kecanduan. Wa huwa muftirun bittifaqil atiba. Dan rokok ini adalah sesuatu yang membuat candu, membuat lesu, membuat lemah. Artinya
lemah kalau tidak mengkonsumsinya. Nah, sesuai dengan kesepakatan para dokter. Para dokter sepakat bahwa rokok itu mengandung candu. Wa kalamuhum hujjatun fi dzalika, dan ucapan para dokter itu menjadi hujjah dalam masalah ini. Karena sesuatu yang berkaitan dengan perkara kesehatan, maka ucapan dokter menjadi dalil. Ya, karena mereka yang tahu mana yang merusak kesehatan, mana yang tidak merusak kesehatan. Sehingga ketika mereka sepakat bahwa sesuatu itu merusak kesehatan, maka itu bisa menjadi hujjah, menjadi dalil akan keharaman sesuatu tersebut. Wa amsaluhu bittifaqil fuqaha salafan wa khalafan. Dan yang semisal dengan rokok itu seperti khamar, itu semua disepakati oleh para fuqaha, baik fuqaha salaf, fuqaha di masa terdahulu, wa khalafan, begitu pula para ahli fikih di masa belakangan. Semua sepakat, segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang membuat orang itu lemah, atau orang berketergantungan terhadap sesuatu itu, membuat dia kecanduan, maka hal itu diharamkan, hal itu dilarang. Salisuha, yang ketiga, kaunu raihatihi al-kariha, adanya rokok itu memiliki bau yang buruk, bau yang tidak menyenangkan, bau yang mengganggu, kariha, bau yang dibenci, tu'zin nasa, mengganggu orang lain. Tidak ada, semua orang sepakat. Maka terkadang yang merokok pun terganggu dengan asap rokok orang lain. Apalagi yang tidak merokok. Tidak ada. Coba tanya orang yang tidak merokok, pasti terganggu dengan bau asap rokok itu. Nah, ini sudah mengganggu mengganggu orang lain, ini sudah termasuk perkara yang haram. Kalau membuang sampah di jalanan, membuang kotoran di jalanan, buang air besar di jalanan, itu diharamkan. Padahal mungkin bau busuk ini mungkin bahayanya tidak seperti bahayanya rokok. Kalau bau busuk itu diharamkan, dilaknat orang yang buang air besar di pinggir jalan, bagaimana dengan orang yang merokok di sampingnya orang orang lain? Itu lebih pantas untuk dilaknat. Berhak, seorang itu berhak melaknat kalau ada orang merokok di sampingnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, ittaqul la'anain. Hati-hati, jauhi dua perkara yang berhak untuk dilaknat. Di antaranya itu, buang air besar di jalanan. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Baunya. Jadi kalau bau kotoran itu berhak untuk dilaknat pelakunya, yang mana keburukannya di bawah, lebih rendah. Karena kita semua punya bau kotoran. Kita semua memiliki kotoran yang pasti kita cium. Tapi ketika bau itu di tengah jalan, tempat orang berlalu lalang, apalagi kalau tempat orang berteduh, nah itu pantas untuk dilaknat. Maka lebih pantas lagi orang yang merokok di tempat umum, karena bukan saja baunya yang busuk, tapi mengganggu kesehatan, merusak kesehatan. Sedangkan bau najis ini hanya mengganggu pernapasan, tapi eh, tidak sampai mengganggu kesehatan. Jadi apa sebab keharaman rokok ini menurut Syekh Muhammad Al-Aini, bahwasanya adanya baunya itu dibenci, mengganggu manusia. Alladzina la yasta'milunahu, orang-orang yang tidak mengkonsumsinya, tidak, orang-orang yang tidak merokok pasti terganggu, pasti terganggu. Wa alal khusus fi majami'is shalah wa da'wiha, lebih khusus lagi di tempat-tempat sholat. Nah, ini masalahnya. Justru di tempat ibadah mereka berbuat kerusakan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu merokok di dalam masjid. Jadi asap rokok memenuhi masjid, waliyazubillah. Yang paling ringan ya di pekarangan, di teras masjid.
Bahkan tidak sedikit orang sedang khutbah dia sedang mengisap di luar. Waliyazubillah. Nah, ini sudah parah sekali. Eh, Tidak ada sama sekali malunya. Tidak ada sama sekali kalau berbicara ketika khutbah, bahkan bermain-main dengan batu-batu, ada pasir di situ dia main-main. Orang sementara khutbah, khatib sementara khutbah dia main-main dengan kerikil, itu sudah tidak dapat pahala salat Jumat. Bagaimana dengan sambil mengisap? Khatibnya sedang berceramah, dia sibuk menghisap di luar. Bahkan juga terkadang sambil bicara juga, sambil ketawa-ketawa juga, ceramah juga, bikin juga pengajian di luar masjid. Nah, itu tidak ada pahala Jumatnya. Bukan pahala yang dapat, justru dosa dia dapatkan. Karena apa? Karena dia bermaksiat. Ya. Dia mengganggu orang lain. Ketika orang beribadah, dia ganggu dengan asapnya, bau rokoknya. Makanya di sini, wa alal khusus fi majami' as-shalah wa nahwiyah, tempat-tempat berkumpul untuk salat, masjid, di musalla, atau semisalnya. Bal wa tu'dzil malaikal mukarramin. Bukan cuma manusia yang disakiti dengan asap rokoknya, tapi juga menyakiti para malaikat. La ilaha illallah. Bayangkan malaikat yang dia sakiti, malaikat yang kita harapkan mendoakan rahmat bagi kita, malaikat yang kita harapkan memintakan ampunan untuk kita ketika kita sholat. Para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sholat. Para malaikat hadir ketika ketika sholat Jumat. Dalam hadis-hadis, para malaikat ikut mendengarkan khutbah Jumat. Tapi dia merokok, mengganggu para malaikat. Bukan cuma mengganggu manusia, tapi mengganggu para malaikat yang hadir salat Jumat. Maka rawas Syekhan, telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim fi sahihayhima, dalam dua sahihnya, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, fi sahihihima, an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, marfu'an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, man akala thauman au basalan, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, basal, thaum bawang putih, basal bawang merah. Siapa yang makan dua tanaman ini, padahal dua tanaman ini halal, bawang merah, bawang putih halal, tapi kalau dimakan mentah, ya, orang Arab biasanya makan bawang mentah, dimakan kayak apel itu, bawang merah itu. Dimakan, siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dengan mentah, tidak dimasak, ya, falyatazil, falyatazilna, maka hendaklah dia menjauhi kami, jangan dekat-dekat. Padahal makanan halal. Cuma karena orang yang memakan bawang merah, bawang putih, atau makanan-makanan berbau yang lainnya seperti jengkol, pete, terkadang keluar bau mulut yang tidak sedap, maka Nabi mengatakan falyatazilna, jangan dekat-dekat dengan kami, waliyatazil masjidana, dan hendaklah dia juga menjauhi masjid kami, tempat sholat kami, wal yaqud fi baitihi, maka hendaklah dia duduk di rumahnya, jangan datang ke masjid. Padahal sholat ke masjid wajib bagi laki-laki. Bagi sebagian ulama sangat dianjurkan. Tapi ketika dia makan makanan yang menimbulkan bau mulut, diusir. Tak boleh dekat-dekat. Duduk di rumahnya, jangan ke masjid. Dalam riwayat ada tambahan di riwayat lain, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innal malaika yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam, karena para malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu anak cucu Adam. Ini di Sahih Muslim ada tambahan, fa innal malaika ta'adza mimma yata'adza minhul ins,
para malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Jadi sesuatu yang bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap, bau yang buruk di sisi manusia, artinya manusia tidak suka bau itu, maka malaikat juga tidak suka dengan bau itu. Jadi kalau makanan yang halal tapi mengakibatkan bau mulut diusir, bagaimana dengan mengkonsumsi yang haram mengakibatkan bau mulut yang tidak sedap, bahkan mengeluarkan asap yang mengganggu manusia, tentu akan mengganggu para malaikat juga. Wa ma'lumun anna raihat at-tadkhin, dan telah diketahui bahwasanya baunya rokok laisat aqalla karahiyah min raihatis saum wal basar. Baunya rokok tidak lebih buruk daripada baunya mulut orang yang makan bawang putih dan bawang merah. Artinya beda-beda tipis. Atau bahkan lebih buruk. Bau mulutnya orang yang merokok daripada yang makan bawang. Yang makan bawang cuma mulutnya saja yang bau. Tapi yang merokok mulutnya bau, asap yang dia keluarkan juga bau. Jadi lebih buruk. Bahkan bau bawang dan bau bawang merah, bawang putih itu hanya mengganggu pernapasan. Tapi kalau bau rokok mengganggu pernapasan, merusak juga kesehatan. Jadi bukan cuma baunya yang dibenci, tapi merusak juga kesehatan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya yang tidak merokok mencium bau rokok itu lebih besar kemungkinan merusak kesehatannya daripada yang merokok langsung. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang merokok itu betul-betul zalim. Orang yang zalim. Menzalimi orang-orang yang mencium bau asapnya. Semua orang yang dia zalimi ketika dia merokok akan menuntut nanti di akhirat. Karena terkadang dilarang, nggak ngeyel dia. Kalau maaf matikan, ini hak saya, hak asasi, kebebasan. Kamu bebas merokok, tapi kita juga punya bebas untuk mencium udara yang segar. Jangan cuma mementingkan kepentingan pribadi, tidak peduli dengan kemaslahatan orang lain. Ya, ini egoisme. Orang perokok itu paling egois itu. Sehingga dosanya berlipat-lipat. Sudah merusak dirinya, merusak orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Nah, ini bukan cuma yang halal saja, sesuatu yang halal. Kalau kita mengganggu orang lain itu menjadi haram. Ya, mengganggu mengganggu lalu lintas, ya, mengganggu kenyamanan orang, mengganggu ketenangan orang. Terkadang kita melakukan yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang membaca Al-Quran dengan suara yang keras ketika mengganggu orang lain. Ada orang sholat di sampingmu, kamu baca Al-Quran dengan keras, mengganggu orang yang sholat. Membaca Al-Quran suatu ibadah, tapi ketika mengganggu orang lain haram. Membaca Al-Quran ibadah, tapi kalau ada orang sholat di samping kita, kemudian bacaan Al-Quran kita mengganggu kekhusyuan dia, maka kita mendapatkan dosa. Kata Rasulullah, la yajhar ba'dukum bi qiraati ba'd. Janganlah kalian membesarkan suara bacaan kalian yang bisa mengganggu orang lain. Jadi kalau ibadah saja, kalau mengganggu orang lain menjadi haram, maka bagaimana kalau memang sudah haram, mengganggu lagi orang lain, bertambah lagi keharamannya. La ilaha illallah. Jadi makanya Andre Gurta di sini menjelaskan dengan tegas masalah ini karena kezalimannya. Ini akan berbahaya. Sama seperti kezaliman ghibah namimah. Nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau akan diambil pahala-pahalanya. Dia sholat, tapi orang yang dia ganggu dengan bau rokoknya akan menuntut nanti di akhirat. Saya tersinggung, saya terganggu. Saya tidak bisa bernapas dengan baik gara-gara bau asap rokoknya. Nah, itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat.
Kemudian Regurta mengatakan wafil hadis anhu, dalam hadis lain, anhu ay an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafil hadis anhu alaihi salatu wasallam. Dalam satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh, disebutkan nanti ini, anhu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man adza musliman. Ini. Lebih lagi ditegas ke ini. Man adza musliman. Siapa yang menyakiti seorang muslim dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan asap rokoknya, apa saja yang menyakiti orang muslim, faqad adzani. Berarti dia telah mengganggu saya, menyakiti saya, menyakiti Rasulullah. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti saya, berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, hati-hati menyakiti orang lain. Besar tanggungannya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat-lipat nanti di hari kiamat. Nanti di akhirat orang akan menuntut semua orang yang berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman fima bainakum fala tadzalamu. Jadi menzalimi tidak hanya dengan mengambil hartanya, mengambil uangnya, tapi memberikan gangguan, menyakiti orang lain dengan asap rokoknya, itu zalim. Nabi mengatakan ittaqu da'watul mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalangnya. Jadi kalau ketika orang mencium bau rokok dari asap rokoknya dan dia berdoa keburukan, dia mendoakan laknat, dia mendoakan keburukan kepada orang yang merokok, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Berat sekali. Rawahul Tabarani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Imam At-Tabarani punya 3 mu'jam. Ada namanya kitab mu'jam. Mu'jam Al-Kabir, mu'jam Al-Awsat, mu'jam Al-Saghir. Ini Al-Awsat artinya mu'jam Al-Awsat. Terkadang Al-Kabir berarti mu'jam Al-Kabir, As-Saghir mu'jam As-Saghir. Ini di kitab Al-Awsat, mu'jam Al-Awsat. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Ini dihasankan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, sekalipun sebagian ulama menghukumi hadis ini dhaif. Menghukumi hadis ini dhaif. Tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Menyakiti seorang muslim sama seperti menyakiti Nabi, karena Nabi sayang dengan umatnya. Nabi sayang sekali dengan umatnya. Jadi kalau ada yang menyakiti umatnya Nabi Muhammad, berarti menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Nabi Muhammad berarti sama saja menyakiti Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Rabi'an, yang keempat, sisi pendalilan atau sisi pengharaman dari rokok itu, yang keempat, kaunuhu sarafan. Adanya rokok itu termasuk pemborosan, saraf, membuang harta, menyanyiakan harta, al-musrif. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang menyanyiakan hartanya. Dan itu kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan apa? Idha'atul mal. Idha'ah al-mal, membuang-buang harta. Dan rokok ini termasuk israf. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta. Mengatakan ini kau uangku, saya tonjang beli, saya tonjang kerja, saya tonjang. Bukan. Yang kasih kamu harta Allah, yang beri kamu uang Allah. Kamu tidak bebas. Uang yang Allah berikan itu kita tidak bebas mempergunakannya. Wajib kita memanfaatkan harta yang Allah berikan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Kita tidak bebas dengan harta kita. Karena kita hambanya Allah. Kita ini
budaknya Allah Subhanahu wa taala harus tunduk kepada hukum Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita tidak boleh bebas. Tidak ada arti, tidak ada dalam Islam kita bebas berbuat semaunya, tidak. Kita diikat oleh agama, kita diikat oleh syariat. Harta yang kita miliki tidak boleh kita habiskan, tidak boleh kita hambur-hamburkan, tidak boleh kita pergunakan dalam perkara yang diharamkan atau perkara yang halal saja, seperti dia beli baju, ternyata bajunya tidak pernah dipakai. Dia beli makanan, beli makanan halal, tapi ketika makanan itu dia tidak makan sampai basi atau membuat dia kekenyangan sampai tidak pergi sholat, itu diharamkan. Apalagi kalau memang bendanya sudah haram. Bendanya sudah haram, tidak memberi manfaat. Apalagi kalau justru memberikan mudarat. Nah, ini mubazir atau boros yang lebih diharamkan lagi. Lebih tercela lagi. Idh laysa fihi nafa'. Kenapa rokok itu dikatakan saraf, sia-sia, buang-buang harta? Idh laysa fihi nafa'. Karena tidak ada manfaatnya. Tidak membuat dia kenyang, tidak membuat dia hilang hausnya, tidak membuat dia sehat, tidak ada manfaatnya. Laisa fihi naf'un mubahun khalin minad darar. Tidak ada manfaat yang lepas dari keburukan. Tidak ada manfaatnya dan tidak juga lepas dari keburukan, lepas dari darar. Jadi sudah tidak ada manfaatnya, merugikan lagi, memberikan keburukan. Bal fihi ad-darar al-muhaqqaq. Bahkan bukan cuma kosong dari keburukan, tapi justru ada keburukannya yang sudah dipastikan bi ikhbari ahli khibrah, sebagaimana yang disampaikan, yang ditetapkan oleh ahli atau yang ahli di bidangnya, di bidang kesehatan, ahli dalam kedokteran. Ini salah satu dari penukilan ulama mazhab Hanafi, yaitu Muhammad Al-Aini dalam kitabnya Tahrimut Tadkhir. Memang secara khusus dia bahas masalah rokok. Ada 4. Kenapa rokok itu haram? Pertama, dia merusak kesehatan. Kemudian kedua, dia memabukkan. Kemudian ketiga, baunya mengganggu orang lain. Kemudian keempat, dia termasuk menghambur-hamburkan harta. Kemudian selanjutnya al-mazhab al-hambali. Mazhab Hambali. Wa min fuqahil Hanabila, dari ahli fikhi mazhab Hanabila yang berhukum atau yang menghukumi rokok itu haram, Syekh Abdullah ibn Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ini cucunya Muhammad ibn Wahab. Bukan cucunya, anaknya. Abdullah ibn Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Anaknya langsung. Kalau di atas tadi itu cucunya. Ini anaknya. Abdullah ibn Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Qaddasallahu arwahahum. Qaddasallah, yani yang rekrut tak mendoakan Abdullah bin Muhammad bin Wahab dan bapaknya mendoakan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Artinya qaddasallah, semoga Allah mensucikan ruh-ruh mereka. Semoga Allah mensucikan ruh-ruh mereka. Qala fi asna'i jawabihi anit tambak. Ketika menjawab pertanyaan tentang tembakau, ini Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ditanya tentang tembakau. Apa hukumnya tembakau? Ba'dama sarada nususa tahrimin muskir, setelah beliau memaparkan dalil-dalil haramnya sesuatu yang memabukkan, haramnya perkara-perkara yang memabukkan.
Wa dzakara kalama ahli al-ilm fi ta'rif al-iskar. Dan setelah beliau menyebutkan definisi ahli ilm terhadap memabukkan, apa itu memabukkan, dalil-dalil haramnya memabukkan, kemudian menukil perkataan ulama tentang definisi memabukkan itu apa. Setelah menjelaskan itu, beliau Abdullah bin Muhammad bin Wahab eh, mengatakan mana suhu secara teks dinukil di sini, wa bima dzakarna min kalami Rasulillah, sesuai dengan apa yang kami sebutkan dari ucapan-ucapan Rasulullah, wa kalami ahli ilm, dan ucapan para ulama, yatabayyanu laka, nampak bagimu, tahrima an-natin, haramnya sesuatu yang busuk, alladzi kathura fi hadzal zaman istimaluhu, yang telah banyak dikonsumsi pada masa ini, di masanya Syekh, apalagi di masa sekarang. Wasahha bit tawatir indana, dan benar secara mutawatir, secara penukilan yang banyak di sisi kami, wal musyahada, sesuai dengan apa yang disaksikan, bi iskaruhu fi ba'dil awqat, terkadang rokok itu memabukkan, apalagi kalau mengandung ganja atau mengandung apa obat-obatan lainnya campur, wa khususan idza kathura minhu, apalagi kalau sudah terlalu sering, artinya sudah banyak mengkonsumsi rokok ini, au aqama yauman au yaumaini la yashrubu, eh, atau sehari dua hari dia tidak minum, dia tidak mengkonsumsi, thumma syaribahu fa innahu yuskir wa yuzil maka akan apa, jadi kalau sudah dua hari dia tidak mengkonsumsi, kemudian setelah itu dia konsumsi, maka akan mabuk, dia teler, dia sakau, karena merasakan kenikmatan dari rokok tersebut. Wa yazilul aql, menghilangkan akal. Ini terkadang di beberapa keadaan. Siapa yang mengatakan banyak orang yang merokok tidak mabuk? Ya, karena jenis rokoknya mungkin rendah. Tapi kalau terlalu sering, terlalu banyak, hatta inna sahibahu yuhadditsu 'indan nas wa la yash'uru bidzalik. Terkadang orang yang merokok itu bercerita, mengucapkan sesuatu kata-kata, dan dia tidak merasakan hal itu. Berarti sudah teler ini, sudah sakau. Na'udzubillahi minal khizyi wa su'il ba's. Kami berlindung dari Allah dari kehinaan dan keburukan keadaan. Fala yanbaghi liman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka tidak pantas, tidak boleh bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyal tafita ila qawli ahadi minan nas, tidak boleh melirik, tidak boleh mendengarkan, tidak boleh membenarkan perkataan seseorang manusia, idza tabayyana lahu kalam Allah wa kalam Rasulih. Tidak boleh kita mengatakan, oh Ustaz Fulan bilang halal, Kiai ini mengatakan boleh, Kiai itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil perkataan manusia, sekalipun dia ulama, kalau jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah, wa kalami Rasuli, bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi mithlihi minal masail. Nah, dalam masalah ini yang semisalnya. Wa dzalika li anna syahadata bi anna Rasulullah, karena bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad itu Rasul Allah, ketika seorang mengakui, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tadi ta'atuhu, berarti kita harus taat kepadanya. Apa gunanya kita meyakini Muhammad Rasulullah, kemudian kita tidak mau taat kepada Muhammad Rasulullah, tidak mau mengikuti ucapannya, padahal sudah dijelaskan hadis-hadis yang mengharamkan rokok, ayat-ayat yang mengharamkan rokok, kemudian mengatakan, tidak boleh jika begini, boleh jika begitu. Kita lebih taat kepada Allah dan Rasulnya atau taat kepada manusia? Yang menghalalkan rokok itu hanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Ada kepentingan-kepentingan dunianya. Tidak boleh kita mengikuti perkataan ulama, sudah jelas dalam Al-Quran, sudah jelas dalam hadis, sudah jelas perkataan dokter. Kenapa kita mengikuti perkataan manusia yang bertentangan dengan perkataan Allah dan perkataan Rasul? Kalau kita taat kepada Allah, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita harus taat kepada Allah. Muhammad Rasulullah, berarti kita harus taat kepada
Rasulullah SAW fima amar wal intiha amma naha anhu. Syahadatu bi annahu Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, taqtadi ta'atu, menghendaki kita taat kepadanya, fima amar, terhadap apa yang beliau perintahkan, walintiha amma anhu naha wa zajar, menghentikan, meninggalkan segala yang Rasulullah larang, yang Rasulullah peringatkan untuk ditinggalkan, wa tasdiqahu fima akhbar, dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian al-mazhabus syafi'i, mazhabnya syafi'i. Kita mayoritas syafi'i. Tapi masalahnya mengaku mazhab syafi'i tapi tidak mau pakai amalannya. Tidak mau mengamalkan pendapat Imam Syafi'i kalau bertentangan dengan hawa nafsunya. Jadi hanya Syafi'i kalau cocok dengan hawa nafsunya. Tapi kalau tidak cocok hawa nafsunya, dia tinggalkan Syafi'iyahnya. Jadi ini mazhab Syafi'i tentang haramnya rokok. Kata Syekh di sini, wa min fuqa'i Syafi'iyah, di antara ahli fikih mazhab Syafi'i, Asy-Syaikh Syahir bin Najm al-Ghazzi. Syafi'i, An-Najm al-Ghazzi ini ulama dari negeri Gaza. Gaza yang sekarang dibantai. Jadi beliau dari negeri Gaza, Palestina. Bahkan Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Jadi apa? Najmuddin Al-Ghazzi ini ulama dari negeri Gaza. Semoga Allah membebaskan kaum muslimin di sana, melindungi kaum saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina dan sekitarnya. Semoga Allah membinasakan Yahud dan orang-orang yang mendukung Yahud. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk salat di Masjid Al-Aqsa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara ulama Syafi'i, An-Najm Al-Ghazzi. Qala manasuhu. Beliau berkata sesuai dengan teksnya, wattutun alladhi hadath. At-tutun ini ya itu rokok itu. Ini istilahnya rokok karena terkadang rokok itu di setiap negeri ada tuh bahasanya, lain bahasanya. Jadi Imam An-Najm Al-Ghazzi mengatakan at-tutun alladhi hadath, yang telah muncul di masa sekarang itu, di masanya, wa kana hudutsu bi Dimashq. Munculnya ini rokok ini itu pertama kali di Dimashq, Damaskus. Sanata khamsin sanata khamsata asyar sanata khamsa asyar, tahun 15 ba'da alf. Ini tahun 1015, tahun 1015 Hijriah. Yudda'a syaribu annahu la yaskir. Yadda'i syaribuhu annahu la yuskir. Orang yang mengkonsumsinya, at-tutun ini, rokok ini, mengaku bahwasanya mengkonsumsinya tidak memabukkan. Wa in salima lahu, oke lah, anggaplah rokok itu tidak memabukkan. Mengatakan tidak ada kalau saya merokok tapi masih sadar. Saya rokok masih paham apa yang saya bicara. Oke lah, kata Syekh di sini. Oke lah, wa in salima lahu. Oke lah, kita terima bahwa rokok itu kebanyakannya tidak memabukkan, kecuali kalau ada ganjanya, ada zat-zat yang lainnya. Fa innahu muftirun wa huwa haram. Tapi candu, buktinya apa? Coba tidak merokok. Baru 1 jam tidak merokok sudah teler, sudah leleh pikirannya. Sudah makan tidak merokok, seolah-olah tidak ada apa-apanya itu makanan, tidak ada artinya itu makanan kalau sudah makan tidak. Itu tanda bahwa kamu sudah rusak otakmu itu, sudah rusak akalmu. Orang sudah makan seharusnya kenyang, seharusnya bahagia. Tidak, dia stres, sudah makan stres. Kalau dia tidak merokok, itu tanda bahwa rokok itu merusak otaknya sudah. Sekalipun tidak mabuk. Ya. Kalau dia rokok, tapi kalau tidak merokok, wah sudah stres, dia marah di sini, emosi di sana. Pokoknya cari bagaimana supaya bisa dia merokok. Ini sudah tanda. Itu sudah tanda bahwa merusak. Karena sudah ada ketergantungan. Coba kalau dia 1 hari tidak merokok, wah sudah. Bahkan rela jual ini, jual itu. Rela utang sana, utang sini. Yang penting bisa mengisap itu.
Padahal tidak ada manfaatnya. Tidak ada sama sekali. Tidak membuat dia lebih sehat, tidak membuat dia lebih pintar, justru tambah bodoh saja. Ya. Buktinya apa? Dia habis uangnya yang pabrik rokok yang tambah kaya. Dia tambah miskin, yang punya pabrik rokok tambah kaya. Itu orang bodoh namanya. Kasih uang sama orang yang merusak kesehatan kita. Sudah jelas-jelas diberi peringatan. Ini merusak kesehatan, kamu kasih uangmu, kemudian dia tidak merokok, dia kaya, kamu yang sakit, saya menderita. Itu sudah rusak otaknya namanya itu. Sekalipun merasa bahwa saya masih sadar, saya tidak mabuk, tapi itu sudah canduan. Jadi kata saya di sini, oke lah, insali manahu. Artinya mereka menganggap bahwa rokok itu tidak memabuk, oke lah. Tapi dia membuat candu, bahwa haram. Dan itu juga haram. Jadi sekalipun tidak mabuk, tapi kalau membuat orang tergantung, itu sudah haram. Li hadis Ahmad, sebagaimana hadis Imam Ahmad bisa nadihi an Ummi Salamah, hadis yang tadi di atas. Dari Ummi Salamah qalat, Ummi Salamah berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftir. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melarang, mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan dan membuat tergantung, candu. Qala wa laysa minal kaba'ir tanaluhu marra aw marratain. Artinya merokok satu kali, dua kali tidak masuk dosa besar. Masih dosa kecil. Ai bal israru alaihi yakunu kabira. Tapi kalau terlalu sering setiap hari, kemudian bahkan dia banggakan, bahkan dia memamerkan, bahkan dia membela, nah ini sudah menjadi dosa besar. Seperti saya katakan sebelumnya, la kabirata man istighfar wala sagirata man istimrar. Ini istimrar. Ini merokok satu kali, oke lah dosa kecil. Dua kali dosa kecil. Tapi setiap hari, bahkan terkadang di depan manusia mengganggu orang lain, sudah dosa besar itu. Kalau dia merokok sembunyi-sembunyi di kamar mandi, tidak ada yang mencium baunya, dia sendiri yang nikmati, dosa kecil, sekali dua kali. Tapi kalau terlalu sering di depan orang banyak, bahkan terkadang dia yang lebih marah ketika dilarang merokok, dia yang lebih keras ketika ada larangan merokok. Nah, ini sudah parah itu. Jadi ada israr. Jadi al-israru alaihi yakunu kabira kasair sagar. Sama seperti dosa-dosa yang lain. Dosa kecil kalau terlalu sering atau dinampakkan, dilakukan secara terang-terangan bisa menjadi dosa besar. Wa dzakara ba'du al-ulama. Sebagian ulama menyebutkan anna as-saghirata tu'ti hukmul kabira biwahidin min khamsati asya. Dosa kecil terkadang dihukumi sebagai dosa besar. Ini kaidah ini. Dosa kecil terkadang diberikan hukuman seperti hukumannya dosa besar biwahidatin min khamsyati asya. Dari salah satu dari lima perkara. Ahaduha al-israru alaiha. Pertama kalau dia melakukannya secara terang-terangan. Seperti perkataannya Ibn Abbas, la kabira bi kabiratin ma'al istighfar wa la sagirata bi sagiratin ma'al al-israr. Ini di Syu'abul Iman, kitab karya Imam Al-Baihaqi. Kemudian kedua, at-tahawunu biha, menyepelekan. Terkadang dosa kecil, tapi ketika menyepelekan dosa kecil, wal istighfaf, menganggap remeh, wa adamul mubalah, tidak peduli, tidak memperhatikannya, tidak mempedulikannya, yaqiluha, dan tidak berusaha memikirkannya, maka itu menjadi dosa besar. Akan menjadi dosa besar kalau dia sepelekan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu kalau dia mukmin, dia melihat dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung besar, seolah-olah dosanya itu gunung besar. Ya khafu ayyaqau alaih. Dia takut dosanya itu menimpa dia. Itu seorang mukmin, sekalipun dosa kecil dia takut dosa itu akan menimpa dia. Wal fajiru, sedangkan orang yang buruk, orang yang fajir, yara dzunubuhu kadzubab, melihat dosanya seperti lalat hinggap di hidungnya, marra ala anfi faqala bihadza biadi, dia cuma menepis seolah-olah dosanya itu cuma seperti lalat yang mudah saja dihilangkan, menyepelekan. Itu tanda kalau orang fajir, seorang yang fajir
menyepelekan dosa-dosa. Sekalipun itu kecil dianggap dosa, dosa kecil. Sedangkan orang beriman sekecil apapun itu dosa dia selalu merasa takut dengan dosa-dosanya. Jadi orang yang menyepelekan dosa kecil maka hukumnya menjadi dosa dosa besar. Karena menyepelekannya itu bukan masalah dosa kecilnya, tapi menyepelekan dosa kecil itu satu dosa besar. Wasali satu yang ketiga al-farah wasurur biha. Gembira, bangga melakukan dosa tersebut. Nah itu orang perokok banget. Pamer sekali, bangga sekali. Maka dia menganggap bahwa itulah kejantanan, itulah kehormatan, itulah wibawa. Kalau bicara sambil nah, itu menyombongkan diri itu. Dia bermaksiat dan bangga dengan maksiatnya. Menyombongkan kezalimannya. Nah, itu menjadi dosa besar itu. Dosa kecil menjadi dosa besar. Bahkan menyepelekan, merendahkan orang yang menghukumi rokok itu haram. Ay, kamu tidak paham. Ay, kamu tidak ini. Ay, kamu terlalu keras. Kamu terkadang membanggakan. Jadi ini al-farah wasurur biha. Ketika melakukan dosa dan dia bangga dengan dosanya. Membanggakan dosanya. Ya. Ar-rabi'atu at-tafakhur biha barinas ini. Membanggakannya di hadapan menjadi dia gembira. Tidak ada rasa bersalahnya ketika melakukan dosa kecil akan menjadi dosa besar. Kemudian dia membanggakan, memamerkan terkadang melakukannya secara terang-terangan. Dosa kecil, tapi kalau dia terang-terangan, ya, seolah-olah itu bukan dosa, maka itu menjadi dosa besar. Nah, makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku diampuni dosanya kecuali orang yang menampakkan dosa-dosanya. Orang yang memamerkan dosa-dosanya. Kemudian yang khamis yang terakhir suduruha an alimin atau mimman yuqtada dia. Ini yang mesti. Terkadang dosa kecil itu menjadi dosa besar kalau yang melakukannya itu seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang yang menjadi panutan sehingga orang-orang mengikut. Wah, kenapa haram? Itu juga kiai pakai juga. Kenapa haram? Itu juga ustaz pakai. Profesor dokter itu, tapi dia merokok, berarti boleh. Akhirnya apa? Orang ikut melakukan dosa gara-gara dia. Menjadi panutan. Menjadi teladan dalam maksiat. Maka dia dapat dosanya semua orang yang mengikuti dia. Waliyahzubillah. Man dalla ala dhalala. Siapa yang mengajarkan satu kesesatan, falahu wizru man amila. Maka dia mendapatkan dosanya orang yang mengikuti. Jadi semua orang yang merokok gara-gara dia merokok, semua dapat dosa. Waliyahzubillah. Berapa banyak orang yang seharusnya sebenarnya dia tidak mau merokok, tapi karena melihat seorang ulama, seorang yang dianggap berilmu, seorang yang dianggap kiai, seorang yang dianggap ustaz, seorang yang dianggap syekh merokok, akhirnya orang merokok gara-gara dia. Maka itu akan menjadi dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Makanya kalau ada ustaz merokok, sudah. Nah, makanya Andre Guru tadi bawa, Guru Tafarid itu sangat benci sekali dengan orang yang merokok. Hilang wibawanya itu kalau kiai, ustaz dia merokok, hilang wibawanya. Dia pengikut hawa nafsu, lebih mementingkan dirinya, tidak melihat umat. Bahwasanya umat akan melihat dia. Umat akan menjadikan dia sebagai dalil, sebagai teladan. Sehingga nanti dia akan bertanggungjawabkan di akhirat. Dia akan mempertanggungjawabkan sekalipun yang berbuat dapat dosa, tapi dia juga dapat dosanya. Jadi dia dapat dosa merokoknya dan dia dapat dosa orang yang merokok gara-gara dia. Waliyazubillah. Hanya hati-hati. Makanya Anda Kurta di sini tidak main-main menyebutkan masalah ini. Insyaallah nanti kita lanjut mazhab Maliki. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dalam perkara ini, salah rokok ini. Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Alhamdulillah, syukran kasiran. Barakallahu fiik. Itulah tadi pengajian terkait larangan merokok melalui pendekatan akal, di mana pada 4 mazhab yang besar ini sepakat bahwasanya rokok itu tidak diperbolehkan, dilarang dari banyak hal seperti tidak sehat, memberikan mudarat, baunya yang tidak sedap dan lain-lain sebagainya. Kemudian kepada santri sempat ada yang ingin ditanyakan terkait
tentang rokok. Ya, silakan karena ini hal-hal yang biasanya menjebak pada para anak muda ini. Yang ingin bertanya silakan maju ke depan, aktifkan mic-nya. Bagi santri yang berada dalam pengabdian, Takalar, di Bone, Takalala, di Sering, Sopeng, maupun di asrama AG, apabila ada yang ingin tanyakan silakan aktifkan mic-nya. Begitu pula untuk santriwati, jika ada yang ingin tanyakan silakan turun ke bawah. Saya berada di musim saat ini. Bagaimana asrama AG, Andi Gelak, apa ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas nih kan. Pikir santri ini. Mau disuruh terjemahkan itu. Ya. Mungkin memang Banyak tidak ada banyak pertanyaannya. banyak banyak pengabdian di berapa bonek takalar shopping. Iya, sudah Berapa? banyak. Hmm? Satu tempat itu ada 2 orang. Oh, yang sudah tamat itu. Belum. Masih sementara belajar. Tapi pengabdiannya hanya sekitar sebulanan. Oh, Setelah lagi ke pondok, belajar lagi di sini, nuntut ilmu lagi. Nanti mungkin tahun depannya baru berangkat ya, lagi. ya sama metodenya Andre Guruta, wah Andre Guruta Abdullah apa Andre Guruta Burahman Modal itu. Lalu begitu sistemnya mengirim kembali. Insya Allah jadi ulama semua ini yang mengabdi Amin. ini. Allah. Saya pikir Hmm. tidak ada yang bertanya, Syekh. Allah. Alhamdulillah. Kemudian Nah, kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Kepada nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل لنا راحة من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. syukur kasiran. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.